Shalom saudara, hari ini kita akan membahas tentang sunat dan Kristus. Ya, sebagaimana kita pelajari beberapa waktu ini tentang Pentakosta yang secara paralel kita hubungkan dengan peristiwa-peristiwa di dalam Perjanjian Lama. Hari raya yang terjadi yang menjadi simbol-simbol yang Tuhan berikan di dalam Perjanjian Lama, seperti hari raya 7 minggu, seperti hari raya buah bungaran, hari raya penuaian. Peristiwa Pentakosta memiliki fenomena yang sama seperti peristiwa turunnya hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Nah, saudara-saudara, maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, ya, ketika hukum Taurat itu turun, audiensnya adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel sendiri. Tetapi perlu kita catat, ternyata audiensnya yang menerima itu bukan hanya orang Israel sendiri. Mengacu kepada kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-37 sampai 38, banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, jadi audiensnya bukan hanya orang-orang Israel, tetapi juga adalah bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudara, lalu di dalam perjalanan ketika sampai ke Gunung Sinai, mereka harus disunat sebagai tanda bahwa mereka menjadi bagian dari orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 48, tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Jadi orang asing yang ikut bersama-sama dengan orang Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu, mereka harus disunat untuk menjadi bagian, ya, sebagai orang-orang Israel. Istilahnya diisraelkan atau diyahudikan. Lalu kita melihat di dalam hari Pentakosta, siapakah audiensnya yang menerima Roh Kudus? Saudara-saudara, audiensnya adalah orang-orang Yahudi. Tapi apakah hanya orang Yahudi? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ada orang Yahudi dan juga plus ada dari bangsa-bangsa lain. Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, ada orang-orang datang dari Parsia, ada dari Mesopotamia, ada dari Elam, ya, ada dari Pamfilia, ada dari Libya, dari Arab dan sebagainya, itu datang ke Yerusalem. Ya, mereka datang karena melihat satu fenomena yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan kemudian mereka mendengar khotbah rasul-rasul dan kemudian mereka menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, jadi apa kesamaan antara orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir lalu kemudian mereka disunat? Nah, dengan hari Pentakosta, orang-orang atau bangsa-bangsa lain mereka datang dan mereka menjadi percaya. Nah, sekali lagi, sunat itu menjadi tanda bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Nah, dari hari Pentakosta, bangsa-bangsa lain yang datang, orang-orang yang datang dari berbagai tempat, itu dimeteraikan. Yang menjadi tanda mereka menjadi bagian umat pilihan Allah adalah ketika mereka percaya dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu meneguhkan mereka. Roh Kudus itu datang mengurapi mereka, memenuhi mereka, sehingga mereka diteguhkan, mereka menjadi percaya bahwa mereka kemudian akhirnya menjadi milik Tuhan. Dan saudara-saudara, maka dengan demikian secara aplikasi bagi hidup kita, kita sangat bersyukur karena bagi kita orang-orang yang percaya, yang menjadi tanda kita menjadi umat pilihan Allah bukanlah sunat, ya, bukanlah sunat, tetapi yang menjadi tanda kita menjadi umat pilihan Allah adalah ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit, ya, di hari yang ketiga, dan dia telah naik ke surga. Dan Roh Kudus
itu meneguhkan kita, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, ya semakin menguatkan kita, semakin kita percaya, ya diteguhkan kembali ke umat pilihan Allah, sekalipun kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, tetapi kita adalah umat pilihan Allah karena sudah diteguhkan, dimeteraikan, dan yang menjadi tandanya adalah karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang sudah mati dan bangkit di hari yang ketiga dan telah menebus dan menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, betapa bersyukurnya kita menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan Tuhan, menjadi bagian orang-orang yang dipilih Tuhan, mendapatkan anugerah besar, yaitu mendapatkan surga yang mulia yang disediakan buat kita. Nah, jadi saudara-saudara, itulah bedanya sunat dengan Yesus Kristus. Ya, jadi sunat itu menjadi tanda bagi orang Israel waktu lalu di kitab Keluaran sebagai milik Allah karena mereka menjadi umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Tetapi di hari Pentakosta, Kristus menjadi tanda buat kita. Ya, orang yang percaya kepada Kristus itu sebagai tanda bahwa mereka menjadi umat pilihan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita, semakin hari semakin bergiat, semakin bertumbuh, semakin bersemangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.